Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembahasan mengenai analisis sistem tenaga listrik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai model sistem, yaitu mengenai perhitungan per unit. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, perhitungan kita itu menggunakan nilai-nilai sebenarnya, sementara pada sistem tenaga listrik umumnya perhitungannya itu dilakukan di dalam satuan per unit. Nah, apa maksudnya? Nah, ini akan kita bahas. Tetapi sebelum kita sampai ke perhitungan per unit, kita akan membahas mengenai model generator, model transformator, dan saluran. Nah, untuk model saluran sendiri ini sudah pernah kita bahas secara mendalam di pertemuan mengenai arus dan tegangan pada saluran ya. Jadi di sini kita tidak akan membahas lagi mengenai model saluran, cuma akan kita gunakan untuk perhitungan per unitnya. Nah, pada sistem tenaga listrik untuk melakukan perhitungan per unit tentunya kita harus mengetahui bagaimana diagram jaringannya. Setelah kita mengetahui diagram jaringannya, kemudian besaran-besarnya kita sesuaikan, barulah kita melakukan analisisnya dalam per unit. Oke, selamat mengikuti. Kita mulai dengan generator sinkron. Nah, pembahasan lengkap mengenai generator sinkron ini silakan Anda baca atau mungkin Anda peroleh di mata kuliah yang berhubungan dengan mesin-mesin listrik. Pembahasan kita di sini hanya mengenai konsep dasarnya yang erat kaitannya dengan pengoperasian generator pada sistem tenaga listrik. Oke, di gambar ini diperlihatkan bentuk fisik dari generator sinkron. Jadi pada generator sinkron itu ada bagian stator ya. Untuk umum pada mesin listrik ada bagian statornya. Nah, di bagian statornya ini ada belitan-belitan. Nah, untuk generator sinkron tegangan yang dibangkitkannya itu berada pada bagian statornya atau berada pada bagian belitan-belitan statornya. Kemudian di gambar ini diperlihatkan rotor dari generator sinkronnya. Nah, di rotor ini juga ada belitan-belitan. Fungsi rotornya sendiri, kalau Anda ingat kembali pembahasan mengenai mesin listrik, di rotor ini diberikan arus eksitasi untuk menghasilkan flux atau medan magnet. Oke, jadi kalau kita gambarkan denahnya, ini merupakan statornya. Di stator ini ada belitan-belitan, belitan fasa A, fasa B, dan fasa C-nya. Fasa A, fasa B, dan fasa C-nya. Nah, tegangan yang dibangkitkan itu berasal dari statornya. Kemudian untuk rotornya sendiri, kalau yang ini rotornya ini berbentuk silinder, sementara yang gambar ini rotornya berbentuk kutub tonjol ya. Jadi kalau rotornya ini jumlah kutubnya ini sudah relatif banyak, itu rotornya bisa kita anggap berbentuk silinder. Kalau untuk gambar yang ini jumlah kutubnya ada 4 atau 2 pasang kutub. Nah, tentunya untuk rotor silinder ini jumlah kutubnya ini sudah relatif, jumlahnya sudah agak banyak. Oke, jadi prinsip kerja dari generator sinkron, pada bagian rotornya ini diberikan arus eksitasi, yaitu arus DC. Kemudian rotornya ini diputar sehingga medan magnet atau flux yang dihasilkan oleh bagian rotor ini akan melingkupi lilitan-lilitan yang ada pada stator. Jadi ketika rotornya ini diputar, maka pada lilitan-lilitan pada statornya ini akan mengalami perubahan flux. Nah, akibat perubahan flux yang dialami oleh lilitan statornya ini maka timbul tegangan induksi. Nah, tentunya untuk generator kita ini tegangan yang dihasilkan merupakan tegangan 3 fasa ya, karena di sini ada belitan fasa A, fasa B, dan fasa C. Kemudian mekanisme untuk memberikan arus eksitasi atau arus DC pada rotornya itu menggunakan slip ring ya. Jadi ini ada slip ringnya, kemudian ini ada sikatnya. Jadi ini suplai DC yang diberikan pada bagian rotornya.
Dan bagian rotornya inilah yang berputar, sehingga ketika ini berputar, flux yang dihasilkan di rotor ini itu akan menyebabkan timbulnya tegangan induksi pada bagian stator. Nah, pada generator-generator besar umumnya suplai DC-nya ini diambil dari generator DC, di mana generator DC-nya itu dikoppel bersama dengan generator sinkronnya. Oke, jadi intinya tegangan induksi yang dihasilkan pada bagian stator ini itu timbul akibat perubahan flux yang disebabkan oleh putaran rotor, di mana rotornya ini tadi kita berikan suplai sumber DC. Nah, suplai sumber DC-nya sendiri itu fungsinya untuk menghasilkan flux atau medan magnet. Nah, ketika rotornya ini berputar, tentunya belitan-belitan yang ada pada bagian stator ini itu akan mengalami perubahan flux. Nah, perubahan flux tadilah yang menyebabkan timbulnya tegangan induksi. Kemudian bagaimana dengan frekuensi listrik yang dihasilkan? Nah, frekuensi listrik yang dihasilkan pada bagian tegangan dari stator ini itu dipengaruhi oleh kecepatan putaran dan jumlah kutub dari generatornya. Kalau kita lihat di sini generator yang ada di bagian kiri ini jumlah kutubnya ada 2 ya, atau 1 pasang. Sementara yang di bagian kanan ini jumlah kutubnya ada 4 atau 2 pasang. Nah, setiap pasang kutub rotor itu menghasilkan 1 periode tegangan. Artinya kalau misalnya rotor untuk bagian ini diputar 1 kali putaran, maka terjadi atau dihasilkan 1 siklus tegangan. Tetapi untuk generator yang ada di bagian kanan ini, untuk 1 kali berputar itu akan dihasilkan 2 periode tegangan atau 2 siklus tegangan, karena ini jumlah kutubnya ada 4. Atau dengan kata lain, kalau misalnya ini 1 kali berputar, ini setengah kali berputar, maka bentuk tegangan yang dihasilkan atau dalam hal ini frekuensinya itu akan sama. Jadi kalau misalnya ini kita kehendaki menghasilkan frekuensi 50 Hz, yang ini juga misalnya kita kehendaki frekuensinya 50 Hz, maka untuk generator yang kutubnya 4 ini harus diputar setengah dari generator yang jumlah kutubnya 2. Nah, dari hal ini kita bisa menentukan bagaimana persamaan frekuensi listrik yang dihasilkan oleh generator tadi. Jadi frekuensi listrik yang dihasilkan itu adalah jumlah kutub dibagi dengan 2 dikali dengan kecepatan putaran dibagi dengan 60. Jadi dibagi dengan 60 detik supaya kita memperoleh frekuensinya dalam per detik ya, karena frekuensi listriknya itu juga dalam per detik. Ingat, ini merupakan frekuensi listriknya ya. Kalau misalnya jumlah kutub generatornya itu ada 2, maka frekuensi putaran itu akan sama dengan frekuensi listrik. Tetapi jika jumlah kutub generatornya 4, maka frekuensi listriknya itu setengah dari frekuensi putaran. Nah, frekuensi putaran ini kaitannya dengan frekuensi mekanisnya. Jadi ingat, pada generator itu ada 2 frekuensi. Yang pertama frekuensi putaran, yang kedua mengenai frekuensi listrik. Nah, frekuensi listrik yang dihasilkannya itu tergantung dari jumlah kutub dan frekuensi putarannya. Nah, frekuensi putarannya sendiri itu adalah kecepatan putaran dibagi dengan 60. Kenapa? Karena kecepatan putaran untuk generator itu diukur dalam putaran per menit. Jadi dibagi 60 supaya kita memperoleh frekuensi putarannya. Jadi bagian ini sebenarnya frekuensi putaran dari generatornya atau dari rotornya. Sedangkan yang ini merupakan frekuensi listriknya. Nah, dari persamaan ini terlihat bahwa kalau jumlah kutubnya 2 berarti sini 2/2 ya, berarti 1. Artinya frekuensi listriknya itu akan sama dengan frekuensi putarannya. Tetapi kalau jumlah kutubnya 4,
Berarti frekuensi listrik yang dihasilkan itu adalah 2 kali dari frekuensi putarannya. Oke, jadi frekuensi listrik yang dihasilkan adalah jumlah kutub dibagi dengan 2 dikali dengan kecepatan putaran dalam RPM atau putaran per menit dibagi dengan 60. Jadi misalnya kalau kita memiliki generator yang jumlah kutubnya 2 atau jumlah pasang kutubnya 1, kemudian kita kehendaki frekuensinya 50 Hz, berarti generatornya harus kita putar dengan kecepatan 3000 RPM. Sedangkan kalau generatornya kutubnya 4, supaya frekuensinya 50 Hz, berarti generatornya ini harus kita putar rotornya dengan kecepatan putaran 1500 putaran per menit. Nah, kemudian jumlah kutub generator yang harus digunakan itu sebenarnya disesuaikan dengan jenis pembangkitnya atau disesuaikan dengan penggerak mulanya. Jadi ada penggerak mula yang bisa memutar generator dengan kecepatan tinggi, ada juga pembangkit di mana penggerak mulanya itu kecepatan putarannya relatif rendah. Nah, tentunya untuk pembangkit yang penggerak mulanya memiliki kecepatan yang tinggi, lebih sesuai jika menggunakan generator yang jumlah kutubnya relatif sedikit. Dan sebaliknya, kalau misalnya penggerak mula dari pembangkitnya itu kecepatannya relatif rendah, ya sebaiknya menggunakan generator yang jumlah kutubnya relatif banyak. Lalu bagaimana model dari generator sinkron ketika kita akan menganalisis aspek kelistrikannya? Nah, untuk mendapatkan model tersebut kita perhatikan dulu gambar yang ada di bagian kiri ini. Jadi pada generator itu ada bagian statornya, ya, ini untuk lilitan-lilitan fasa dari statornya. Kemudian ini rotornya, di rotor sendiri itu ada lilitan. Di rotor ini kalau di gambar ini ada lilitan untuk arus eksitasinya yang disimbolkan dengan huruf F. Kemudian ada juga lilitan untuk kumparan peredamnya. Jadi ini lilitan untuk kumparan peredamnya, dan yang ini juga lilitan untuk kumparan peredamnya. Kemudian sumbunya di sini ada sumbu kuadratur, ada sumbu langsung. Kemudian ini kita anggap sebagai sumbu pedomannya. Kemudian di sini ada sudut delta. Nah, sudut delta ini adalah selisih antara sumbu kuadratur dengan sumbu pedoman. Sedangkan theta di sini adalah sudut yang telah ditempuh oleh rotor. Ingat, rotornya ini berputar sehingga putarannya itu akan menempuh sudut sesuai dengan jumlah putarannya. Kemudian model kelistrikannya tentunya dipengaruhi oleh induktansi dan resistansi yang ada pada generator sinkronnya. Nah, kalau mau digambarkan secara rangkaian, gambar model generatornya ditunjukkan yang di bagian kanan ini. Jadi ini merupakan bagian statornya, ya. Ini induktansi untuk fasa A, ya, dan ini resistansi dari lilitannya untuk fasa B dan fasa C-nya. Kemudian ini untuk arus eksitasinya. Kemudian ini untuk kumparan peredamnya. Nah, kumparan peredamnya di sini ini berfungsi ketika terjadi perubahan kondisi pada generator, dan kaitannya lebih kepada aspek dinamika dan stabilitas, ya. Perubahan di sini misalnya ada perubahan beban atau ada gangguan. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh, atau performance dari generatornya itu dipengaruhi oleh kumparan-kumparan peredamnya selain oleh lilitan-lilitan fasa A dan lilitan dari arus eksitasinya.
Jadi untuk menganalisis generator secara kelistrikan itu harus kita dapatkan model kelistrikannya. Dan ini tidak akan kita bahas di sini karena ini kaitannya dengan mata kuliah mesin-mesin listrik. Nah, metode untuk mendapatkan modelnya itu dikenal dengan transformasi part ya. Silakan Anda telaah di mata kuliah mesin-mesin listrik. Pada pembahasan kita kali ini nanti kita akan mencoba menurunkan modelnya yang lebih sederhana dibanding model yang ini. Kemudian makna dari sumbu kuadratur kalau Anda lihat di sini, ini kalau sumbu langsung ini maksudnya yang searah dengan rotornya ya, sementara yang sumbu kuadratur ini yang tegak lurus dengan sumbu langsungnya. Oke, jadi secara detail bagaimana model generator sinkron silakan Anda telaah di mata kuliah mesin-mesin listrik. Oke, kita lanjut sekarang dengan kondisi generator sinkron tanpa beban. Khususnya bagaimana tegangan yang dihasilkan pada statornya. Oke, jadi tegangan induksi yang dihasilkan pada belitan-belitan stator itu sebanding dengan kecepatan putaran dan flux yang dihasilkan oleh kumparan arus eksitasi yang ada pada bagian rotor. Jadi semakin besar kecepatan putaran dan semakin besar flux, tentunya tegangan induksi pada bagian statornya ini juga akan semakin besar. Nah, C ini sendiri ini merupakan konstanta generator dan ini dipengaruhi oleh dimensi dan konstruksi generatornya ya. Jadi ini merupakan konstanta. Jadi tegangan induksi yang dihasilkan pada belitan-belitan stator itu adalah C dikali dengan kecepatan putaran dalam RPM dikali dengan flux. Nah, ingat fluxnya ini itu dihasilkan oleh arus eksitasi yang ada pada bagian rotor. Jadi flux yang dihasilkan oleh bagian rotornya itu sebanding dengan arus eksitasinya. Semakin besar arus eksitasi, tentunya flux yang dibangkitkan oleh rotor juga akan semakin besar, sehingga tegangan induksi pada bagian statornya juga akan semakin besar. Demikian juga semakin besar kecepatan putaran, maka perubahan flux yang dirasakan oleh belitan-belitan pada stator ini juga akan semakin cepat, sehingga tegangan induksinya juga akan semakin tinggi. Nah, pada generator sinkron itu kecepatan putarannya ini harus dijaga tetap supaya frekuensi yang dihasilkan juga tetap. Nah, ketika terjadi perubahan beban, tentunya frekuensinya akan berubah. Nah, perubahan frekuensi tadi juga harus diikuti dengan perubahan daya yang diberikan pada generatornya sehingga frekuensinya bisa kembali sesuai dengan nilai nominalnya atau setidak-tidaknya mendekati nilai nominalnya. Jadi ingat, untuk generator sinkron kecepatan putarannya itu harus kita jaga tetap supaya frekuensi yang dihasilkannya juga tetap. Ya, karena pada sistem tenaga listrik itu dikehendaki frekuensinya itu nilainya relatif tetap. Kemudian kalau Anda ingat kembali pada mata kuliah dasar, tegangan induksi yang dihasilkan pada suatu kumparan itu akan tegak lurus dengan flux penyebabnya. Jadi kalau kita gambarkan, ini merupakan flux yang dihasilkan oleh kumparan medan yang ada pada stator, kemudian ini tegangan yang dibangkitkannya, jadi ini tegak lurus. Ini sama seperti pada induktor ya. Jadi kalau Anda ingat kembali persamaan tegangan pada induktor, V sama dengan L kali dengan DI per dt. Nah, DI per dt-nya itu sebanding dengan fluxnya. Karena di sana ada suku diferensiasi, makanya pasornya di sini tegak lurus. Nah, pada kondisi tanpa beban ini, artinya statornya tidak kita hubungkan dengan beban, tegangan terminalnya itu hanya dipengaruhi oleh kecepatan putaran dan flux yang dihasilkan oleh arus eksitasi. Nah, ingat ini tadi kecepatan putarannya harus kita jaga konstan, artinya untuk mengubah tegangannya ini itu melalui
pengaturan arus eksitasinya. Jadi kalau misalnya tegangannya terlalu kecil, maka dengan mengubah arus eksitasi ini, flux yang dihasilkannya juga akan semakin besar, sehingga tegangan yang dibangkitkan juga akan semakin besar. Nah, bagaimana pengaruh arus eksitasi terhadap tegangan yang dibangkitkan itu diperlihatkan oleh gambar ini. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa ada kondisi di mana ketika arus eksitasinya dinaikkan, ternyata tegangannya ini kenaikannya itu tidak terlalu besar. Bahkan kalau misalnya ini kita teruskan ya, ini sumbu ini kita teruskan, maka tegangannya di sini, tegangan yang dibangkitkan di sini itu tidak akan mengalami perubahan. Hal ini kalau Anda ingat kembali di mata kuliah yang berhubungan dengan medan magnet, ini berkaitan dengan sifat bahan ya. Jadi kalau misalnya di sini bahannya merupakan inti besi, nah inti besi ini punya kesanggupan tertentu untuk menghasilkan flux. Jadi ketika arus eksitasinya itu sudah terlalu besar, maka flux yang ada dalam inti besi itu sudah dalam kondisi jenuh. Artinya walaupun arus eksitasinya ditambah, flux yang dihasilkannya itu relatif tetap karena sudah berada dalam kondisi jenuh. Oke, jadi kalau kita simpulkan, pada kondisi tanpa beban, tegangan terminal itu nilainya sama dengan tegangan yang dibangkitkan, karena dalam hal ini tidak ada jatuh tegangan atau tidak ada arus yang mengalir, sehingga jatuh tegangannya sama dengan 0. Sehingga tegangan terminalnya sama dengan tegangan yang dibangkitkan. Kemudian tegangan yang dibangkitkan itu sebanding dengan atau sama dengan konstanta generator dikali dengan kecepatan putaran dikali dengan flux. Nah, fluxnya ini sendiri itu tergantung dari arus eksitasi. Kemudian kecepatan putaran untuk generator sinkron tadi itu harus dijaga tetap, sehingga untuk mengatur tegangan yang dibangkitkan itu melalui pengaturan arus eksitasinya. Kemudian ingat tadi ada aspek kejenuhan, di mana ketika arus eksitasinya itu ditambah, tetapi tegangan yang dibangkitkan ternyata tidak mengalami perubahan, artinya sebenarnya inti besinya itu fluxnya sudah dalam kondisi jenuh. Atau dengan kata lain, sebenarnya pengaturan tegangannya itu hanya pada daerah yang linear ini. Sementara untuk bagian yang lebih besar dari ini, kalau kita tambah arus eksitasinya, itu tegangannya itu tidak akan mengalami perubahannya karena tadi ini kondisinya sudah mengalami kejenuhan. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana pengaruhnya jika generatornya kita hubungkan dengan beban. Nah, ketika generatornya kita hubungkan dengan beban, arus beban atau dalam hal ini arus yang mengalir pada stator itu juga akan menghasilkan flux. Ingat, kalau ada arus, maka arus yang mengalir pada suatu penghantar itu akan menghasilkan flux di sekelilingnya. Nah, jika flux yang dihasilkan oleh belitan fasa A, fasa B, dan fasa C itu kita jumlahkan pada setiap waktu, maka fluxnya tersebut itu akan berputar di sekeliling stator dengan frekuensi sama dengan frekuensi sinkron atau frekuensi kelistrikannya. Oke, jadi kalau misalnya kita perhatikan, ini untuk belitan fasa A, pada saat T1 ini flux yang dihasilkan oleh fasa A-nya maksimum. Anggaplah arahnya ke sana, ke atas ya. Kemudian flux yang dihasilkan oleh fasa B, ini fasa B berarti yang ini, anggaplah arahnya ke sini. Kemudian flux yang dihasilkan oleh fasa C, arahnya ke sini. Nah, ini kalau kita jumlahkan, resultannya itu arahnya ke atas. Itu pada saat T1. Nah, ketika mencapai titik T2, resultan flux fasa A, fasa B, dan fasa C-nya itu arahnya ke sini. Ketika mencapai T3, maka resultan fluxnya mengarah ke sini. Dan seterusnya. Artinya resultan flux yang dihasilkan oleh
belitan fasa A, fasa B, dan fasa C pada stator itu akan berputar. Nah, putaran flux yang dihasilkan oleh stator dengan putaran rotornya ini itu akan sama atau dalam hal ini sinkron. Makanya generator ini dinamakan sebagai generator sinkron karena putaran dari flux yang dihasilkan oleh statornya ini sama atau sinkron dengan putaran dari rotornya. Beda halnya pada motor induksi atau pada mesin-mesin induksi, itu ada perbedaan putaran flux yang dihasilkan oleh statornya dengan putaran rotornya. Tapi untuk generator sinkron, ini putaran flux yang dihasilkan oleh statornya sama atau sinkron dengan putaran rotornya. Jadi medan magnet yang dihasilkan oleh stator itu berputar dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan putaran rotor. Nah, apa pengaruh dari flux yang dihasilkan oleh arus beban tadi? Nah, gandengan flux rotor atau flux utama dengan flux yang dihasilkan oleh stator itu bisa semakin kuat, bisa juga semakin lemah. Jadi ingat tadi sumber fluxnya ketika kondisi berbeban ada flux yang dihasilkan oleh kumparan rotor, ada flux yang dihasilkan oleh arus yang mengalir pada stator. Nah, resultan keduanya itu bisa semakin kuat, bisa juga semakin lemah. Nah, pengaruh flux yang dihasilkan stator tadi terhadap flux utama dikenal dengan istilah reaksi jangkar. Beda halnya pada mesin-mesin DC, reaksi jangkarnya itu cenderung memperlemah flux utama yang dihasilkan oleh kumparan medannya ya. Tapi untuk generator sinkron, reaksi jangkarnya itu bisa memperlemah flux utama, bisa juga memperkuat flux utama. Nah, jika bebannya bersifat induktif atau arus bebannya bersifat induktif, reaksi jangkar ini akan memperlemah flux utama sehingga tegangan terminal akan turun. Ingat tadi tegangan yang dibangkitkan itu sebanding dengan flux. Nah, karena fluxnya di sini itu semakin berkurang akibat reaksi jangkar, tentunya tegangan yang dibangkitkan akan turun. Dengan demikian tegangan terminalnya juga akan turun. Tetapi untuk arus beban yang bersifat kapasitif, maka reaksi jangkar itu akan memperkuat flux utama, sehingga tegangan yang dihasilkan itu juga akan semakin besar. Nah, hal tadi bisa juga kita analisis berdasarkan konsep Pasor. Kita lihat dulu reaksi jangkar untuk beban yang bersifat induktif. Oke, ini anggaplah flux utama yang dihasilkan oleh kumparan medan yang ada. Ini tegangan yang dibangkitkan. Tegak lurus ya, sesuai dengan bahasan kita tadi. Kemudian ini anggaplah arus rotornya, arus statornya atau arus bebannya ini bersifat tertinggal ya. Untuk beban induktif ini sudutnya ini tertinggal dari tegangan. Nah, arus beban ini itu juga akan menghasilkan flux. Nah, anggaplah inilah flux yang dihasilkan atau reaksi jangkar akibat beban yang bersifat induktif tadi. Nah, ini kalau kita jumlahkan atau kalau kita resultankan, maka flux totalnya itu arahnya seperti ini. Dan di sini terlihat bahwa ini lebih pendek dibanding dengan yang ini. Atau dengan kata lain, total fluxnya ini akan semakin kecil. Akibatnya, tegangan yang dihasilkan atau tegangan yang dibangkitkan juga akan semakin kecil. Jadi yang ini tegangan yang dibangkitkan ketika tidak ada beban. Nah, ketika ada beban yang bersifat induktif, maka tegangan yang dibangkitkan itu akan berkurang sebesar ini. Ya, karena tadi reaksi jangkarnya ini akan memperlemah flux utama. Nah, bagian ini merupakan perubahan tegangan akibat reaksi jangkar.
Ini tadi sudut bebannya ya, itu bersifat lagging ya, karena bebannya induktif. Nah, kalau misalnya tegangan ini mau kita kembalikan sehingga sama dengan kondisi sebelumnya atau sama dengan yang ini, ya caranya tentunya arus eksitasinya harus kita tambah sehingga panjang bagian yang ini itu sama dengan kondisi awalnya. Jadi bagaimana cara menaikkan tegangan terminal? Ya tentunya kita harus tambah arus eksitasi sehingga flux yang dihasilkannya juga semakin besar, dan itu akan mengkompensasi pengurangan flux yang diakibatkan oleh reaksi jangkar ini. Nah, untuk beban kapasitif sama halnya dengan yang tadi. Kalau kita gambarkan, ini flux yang dihasilkan oleh rotor ya. Ini tegangan yang dibangkitkan ketika tidak ada beban. Kemudian ini anggaplah arus bebannya, ini arahnya ke atas karena ini bebannya kapasitif ya, artinya arusnya mendahului. Nah, arus beban ini juga akan menghasilkan flux yang arahnya sama dengan arus beban ini, jadi arahnya sama ini. Nah, ini kalau kita jumlahkan maka flux resultannya yang ini. Nah, dari sini terlihat bahwa flux resultannya ini itu lebih besar dari flux utama, atau dengan kata lain reaksi jangkar ini itu memperkuat flux yang dihasilkan oleh kumparan medan. Nah, karena flux resultannya di sini semakin besar, tentunya tegangan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Ingat, pada pengoperasian generator itu harus kita usahakan agar tegangannya itu relatif tetap. Artinya kalau misalnya tegangannya ini mau kita kembalikan ke nilai awalnya, ya caranya tentunya harus kita kurangi arus eksitasi. Jadi dengan mengurangi arus eksitasi, nah tentunya dengan mengurangi arus eksitasi, panjang ini akan semakin pendek ya, anggaplah sampai di sini, sehingga ini resultannya juga kurang lebih sama dengan yang ini, sehingga tegangan yang dihasilkan juga sama dengan kondisi sebelumnya. Oke, jadi kalau kita simpulkan, arus beban yang mengalir pada stator itu juga akan menghasilkan flux, di mana pengaruhnya bisa memperkuat atau bisa memperlemah flux utama, dan itu tergantung dari kondisi arusnya apakah bersifat leading atau lagging. Dan hal ini dikenal dengan istilah reaksi jangkar. Oke, dari pembahasan kita tadi, kita bisa menentukan bagaimana rangkaian ekivalen dari generator untuk menganalisis aspek kelistrikannya. Oke, jadi ini merupakan rangkaian ekivalennya. Ini merupakan tegangan yang dibangkitkan. Ini arus beban. Kemudian ini resistansi dari belitan-belitan fasa yang ada pada stator. Ini merupakan, nah bagian ini atau XAR ini merupakan reaktansi yang disebabkan oleh reaksi jangkar. Kemudian bagian ini merupakan reaktansi bocor. Ya, ingat, tidak semua flux yang dihasilkan oleh rotor itu akan menggandeng belitan-belitan yang ada pada stator. Jadi ada flux bocor. Nah, ini jumlah keduanya ini merupakan reaktansi sinkron. Jadi dari rangkaian ekivalen ini kalau kita tuliskan persamaannya, tegangan terminal itu sama dengan tegangan yang dibangkitkan dikurangi dengan jatuh tegangan pada impedansi dari generatornya. Impedansi generatornya ini tersusun dari reaktansi sinkron dan resistansi belitannya. Nah, ingat tadi reaktansi sinkron ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, reaktansi akibat reaksi jangkar dan reaktansi akibat flux bocor. Kemudian dari pembahasan kita tadi juga terlihat bahwa tegangan terminalnya itu dipengaruhi oleh
sifat bebannya. Jadi untuk beban yang bersifat kapasitif atau faktor dayanya leading, semakin besar arus bebannya, maka tegangan terminalnya ini relatif semakin besar. Beda halnya kalau bebannya bersifat induktif, semakin besar arus bebannya, maka tegangan terminalnya juga akan semakin kecil. Kemudian ingat tadi, untuk mengembalikan agar tegangannya ini sama dengan pada kondisi tanpa beban, itu tentunya dengan cara mengatur arus eksitasi. Jadi misalnya untuk kondisi yang beban induktif ini, anggaplah tegangannya ini sudah terlampau kecil, sudah jauh dari nilai nominalnya. Nah, supaya tegangannya ini bisa kita naikkan, ya caranya dengan menambah arus eksitasi sehingga pengurangan fluks akibat reaksi jangkar itu bisa dikompensasi dengan penambahan arus eksitasi tersebut. Demikian juga untuk beban yang bersifat kapasitif, kalau misalnya tegangannya ini sudah terlalu besar sehingga perlu kita turunkan, ya caranya dengan menurunkan arus eksitasi. Nah, sekarang bagaimana cara mengasut generator atau memulai mengoperasikan generator? Nah, yang pertama kita berikan dulu arus eksitasi awal, dan ini nilainya tidak perlu terlalu besar. Kemudian kita atur penggerak mulanya sampai kecepatan putaran generatornya menghasilkan frekuensi yang mendekati atau sama dengan frekuensi nominalnya. Ingat tadi yang mempengaruhi frekuensi adalah kecepatan putaran. Jadi kalau misalnya kita menghendaki frekuensi 50 Hz, kemudian jumlah kutub generator kita ada 2, sesuai dengan bahasan kita di awal tadi, maka generatornya harus kita putar dengan kecepatan putaran sekitar 3000 rpm. Jadi kita harus mengatur penggerak mulanya sampai kecepatan putarannya itu sekitar 3000 rpm. Nah, pemberian arus eksitasi awal yang nilainya relatif kecil ini sebenarnya tujuannya agar frekuensi listriknya itu bisa terbaca oleh alat ukur. Kalau misalnya ini arus eksitasi awal yang kita berikan nilainya terlalu besar, itu berbahaya karena bisa jadi ketika kecepatannya ini mencapai kecepatan yang kita inginkan, itu tegangannya akan terlalu besar dan itu relatif berbahaya. Jadi sebaiknya arus eksitasinya itu kita berikan nilainya yang tidak terlalu besar, ya cukup untuk agar alat ukurnya bisa membaca kondisi tegangan dan kondisi frekuensi. Nah, setelah frekuensinya ini mendekati atau sama dengan frekuensi nominal, tentunya tegangannya itu masih relatif rendah karena tadi arus eksitasinya masih relatif kecil. Jadi supaya tegangannya ini mencapai tegangan nominal, ya caranya kita atur atau kita tambah arus eksitasinya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya generator kita akan kita paralelkan dengan sistem? Oke, anggaplah di gambar ini pasang RST, ini jaringan dari sistem. Artinya generator kita ini akan kita hubungkan ke sistem melalui saluran ini. Nah, sebelum penghubung ini kita tutup, itu kita harus pastikan tegangan dari generator ini sudah sama dengan tegangan sistem. Jadi dalam proses memparalelkan generator dengan sistem, itu yang harus kita perhatikan adalah tegangan generator sebelum kita paralelkan itu sama dengan kondisi tegangan sistem. Sebagai contoh misalnya anggaplah ini tegangan dari sistemnya, ya, pasang RST-nya. Kemudian kalau tegangan generator kita itu kondisinya seperti ini belum bisa diparalelkan karena nilainya belum sama, ya. Dari sini terlihat
bahwa frekuensi untuk sistemnya ini tidak sama dengan frekuensi dari generator kita. Demikian juga magnitudenya, ini nilainya relatif besar dibanding dengan yang ini. Jadi kalau kondisinya masih seperti ini, artinya generator ini belum bisa kita paralelkan dengan sistem, atau penghubung ini belum bisa kita tutup. Nah, proses menyamakan tegangan generator dengan tegangan sistem ini dikenal dengan istilah sinkronisasi, yaitu penyamaan urutan fasa, penyamaan frekuensi, dan penyamaan magnitud tegangan. Nah, urutan fasa di sini maksudnya kalau misalnya ini fasa RST, maka generatornya juga urutannya harus sama ya, berarti UVW. Jangan sampai misalnya tegangan sistem kita RST, ternyata urutan fasa dari generator kita adalah PUW. Nah, itu berarti urutan fasanya tidak sama. Nah, untuk menyamakan urutan fasa ini ada alat ukurnya ya. Jadi tinggal kita lihat saja alat ukurnya. Kalau misalnya alat ukurnya itu biasanya ada bagian yang berputar. Kalau arah putarannya sudah sama, misalnya ini kita ukur urutan fasanya, arah putarannya ke kanan. Kemudian kalau tegangan generatornya kita ukur arah putarannya ke kanan, berarti itu urutan fasanya sudah benar. Nah, untuk frekuensi itu juga ada alat ukurnya, artinya kita ukur frekuensi sistem, kemudian kita ukur frekuensi generator kita, kemudian kita bandingkan. Kalau ternyata nilainya belum sama, berarti belum bisa kita paralelkan. Demikian juga dengan magnitud tegangan. Nah, proses untuk menyamakan tegangan generator dengan tegangan sistem ini caranya dengan mengatur penggerak mula dan eksitasi generator sehingga kondisi tegangan generator ini sama atau mendekati dengan tegangan sistem. Nah, di gambar ini terlihat bahwa ini sekarang kondisinya sudah sama ya, baik frekuensi maupun magnitudnya. Jika kondisinya seperti ini, artinya generator kita ini sudah siap kita paralelkan dengan sistem, artinya penghubungnya ini sudah bisa kita tutup. Nah, metode untuk menyamakan kondisi tegangan generator dengan kondisi tegangan sistem itu bisa dengan menggunakan lampu ya. Bisa juga dengan menggunakan sinkronoskop. Oke, kita lihat dulu. Kalau menggunakan lampu itu ada 3 jenis hubungan yang bisa kita gunakan. Ada yang namanya hubungan gelap-gelap, ada hubungan terang, ada juga hubungan gelap-terang. Nah, di sini yang akan kita bahas hubungan gelap-terang. Oke, jadi kalau kita lihat L1 dan L2, kemudian ini L3, kalau kita perhatikan L1 ini itu mengambil dari fasa R dan fasa P. Kemudian L2 mengambil dari fasa S dan fasa U, sedangkan L3 mengambil dari fasa T dan W. Nah, dari diagram ini itu bisa kita simpulkan bahwa kesinkronan itu terjadi ketika lampu L3 ini dalam kondisi gelap. Jadi kalau L3 ini dalam kondisi gelap, artinya tegangan fasa T itu sama dengan tegangan fasa W. Kemudian untuk lampu L1 dan L2, karena di sini diambil dari fasa yang berbeda, tentunya kondisi kesinkronannya itu tercapai jika L1 dan L2 ini menyala sama terang. Oke, kita lihat prosesnya. Ini anggaplah kondisi awalnya. Di sini terlihat L1, L2 dan L3. Di sini yang nyalanya paling terang adalah L2. Kemudian L1 dan L3 ini nyalanya kondisinya sama terangnya ya. Artinya karena L3 ini masih ada tegangan,
berarti tegangan fasa T dan fasa W ini belum sama, artinya belum bisa kita, penghubung ini belum bisa kita tutup karena ini kondisinya belum sinkron. Nah, dengan mengatur arus eksitasi dan penggerak mula, misalnya kita atur arus eksitasinya dan penggerak mulanya sehingga kondisinya sekarang seperti gambar ini. Nah, di sini terlihat bahwa L3 ini kalau dibandingkan dengan gambar sebelumnya, ini L3, tentunya L3 ini nyalanya ini lebih redup dibanding yang kondisi sebelumnya tadi. Demikian juga L1 dan L2 ini kalau kita perhatikan gambar ini nyalanya L1 ini nyalanya masih relatif lebih terang dibanding L2. Artinya kondisi ini juga belum sinkron. Dan tentunya kita harus kembali mengatur penggerak mula dan arus eksitasi sehingga L3 ini padam, kemudian L1 dan L2 ini menyala sama terang. Nah, hal tersebut ditunjukkan oleh gambar ini. Jadi pada gambar terang ini terlihat bahwa L3 ini akan padam ya, atau dalam kondisi gelap karena tegangannya sekarang sudah 0. Sementara L1 dan L2 ini akan menyala sama terang. Nah, tegangannya sekarang sama ini. Jadi ketika kondisinya sudah seperti ini, maka penghubungnya ini bisa kita tutup sehingga generator kita itu terhubung dengan sistem. Nah, pada pembangkit sendiri tentunya proses sinkronisasinya itu tidak menggunakan lampu, tetapi menggunakan peralatan yang disebut dengan sinkronoskop. Jadi pada sinkronoskop ini ada jarum yang berputar. Kalau misalnya jarumnya ini masih berputar, artinya kondisi generator kita dengan sistem itu belum sinkron. Nah, dengan mengatur penggerak mula dan arus eksitasi, itu kita harus mengusahakan supaya jarumnya ini berhenti pada posisi ini. Nah, ketika jarumnya ini sudah tidak berputar dan berhenti pada posisi ini, itu artinya tegangan generator dengan tegangan sistem itu sudah sama, sehingga penghubungnya ini bisa kita tutup. Nah, kemudian setelah proses sinkronisasi selesai, tentunya yang harus kita lakukan adalah mengatur aliran daya. Ingat, dalam pengoperasian paralel generator kan tentunya ini kita harapkan memberikan daya ke sistem. Nah, pada saat proses sinkronisasi tadi sebenarnya bisa dianggap bahwa generator ini belum memberikan daya ke sistem. Nah, supaya generator kita ini bisa memberikan daya ke sistem, tentunya kita harus mengatur daya aktif yang akan diberikan dengan cara menambah suplai bahan bakar ke penggerak mula, sedangkan untuk mengatur aliran daya reaktifnya diatur melalui arus eksitasi. Nah, pengaturan daya reaktif ini akan kita lihat pada slide berikutnya ya. Karena untuk pembahasan sebelumnya tadi, pengaturan arus eksitasi ini kaitannya dengan tegangan. Sementara di sini arus eksitasi ini kaitannya dengan daya reaktif. Nah, hal ini akan kita lihat pada slide berikutnya. Jadi untuk menambah atau mengurangi daya aktif generator yang diberikan ke sistem itu dengan cara mengatur penggerak mula, dalam hal ini bahan bakar penggerak mulanya. Sedangkan untuk menambah atau mengurangi daya reaktif yang diberikan oleh generator ke sistem itu dengan cara mengatur arus eksitasinya. Nah, tentunya dalam pengaturan tersebut kita harus memperhatikan batas-batas kemampuan dari generatornya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kondisi jika generator terhubung ke bus infinite. Oke, anggaplah ini generator kita dan ini generator ini terhubung atau paralel dengan sistem. Nah, generator ini terhubung ke sistem melalui bus infinite. Nah, bus infinite ini artinya bus yang kokoh. Artinya tegangan dan frekuensi pada bus tadi itu relatif tetap atau tidak mengalami perubahan. Nah, istilah bus infinite sendiri itu sebenarnya secara realnya tidak ada ya. Karena setiap bus pada sistem itu
pasti tegangannya maupun frekuensinya itu akan mengalami perubahan. Tetapi jika suatu bus itu perubahan tegangannya itu relatif kecil akibat perubahan kondisi jaringan, maka bus tadi bisa kita anggap sebagai bus infinite atau bus yang kokoh. Nah, jika generator ini kita anggap terhubung ke bus infinite, maka perubahan arus eksitasi itu berpengaruh kepada aliran daya reaktif. Nah, ini seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, bahwa untuk mengatur aliran daya reaktif dari generator ke sistem itu dengan cara mengatur arus eksitasinya. Nah, kalau seandainya generatornya itu beroperasi sendiri atau tidak paralel dengan sistem, arus eksitasi ini berhubungan dengan tegangan. Tetapi ketika generator paralel dengan sistem, perubahan arus eksitasi itu lebih cenderung berpengaruh terhadap aliran daya reaktif yang dihasilkan oleh generator. Nah, untuk memahami bagaimana pengaruh arus eksitasi terhadap aliran daya reaktif, di sini kita perlihatkan 3 kondisi. Ini pasor untuk kondisi yang pertama, kondisi yang kedua, dan kondisi yang ketiga. Jadi generatornya ini kita anggap terhubung ke bus infinite. Infinite tadi tegangannya di sini bisa kita anggap tetap. Di bagian ini merupakan jaringan dari sistem, di mana generatornya ini kita anggap terhubung ke jaringan melalui salah satu bus dari sistem ini, dan bus tadi kita anggap tegangannya tetap. Nah, kalau kita hitung daya yang timbul pada generator, di daya S-nya itu V kali I konjugat. Kemudian karena di sini yang akan kita lihat adalah pengaruh arus eksitasinya terhadap daya reaktif, maka daya P-nya di sini kita buat menjadi tetap. Jadi kalau kita lihat ketiga gambar ini, bagian real atau bagian nyata dari arusnya itu, untuk gambar pertama ini sama dengan untuk kondisi yang kedua, sama juga dengan kondisi yang ketiga. Artinya untuk ketiga kondisi ini daya P-nya atau daya aktifnya tetap. Oke, jadi dari rangkaian ekivalen dan pasor-pasor ini, tegangan yang dibangkitkan oleh generator itu adalah tegangan terminal ditambah dengan jatuh tegangan pada resistansi generator, kemudian ditambah dengan jatuh tegangan pada reaktansi sinkron dari generator. Ingat, ini harus arahnya sama ini ya, jadi ini harus bebannya, ini jatuh tegangan pada resistansinya, kemudian bagian ini harus tegak lurus dengan arusnya karena ini merupakan reaktansi. Jadi ini merupakan jatuh tegangan pada reaktansi sinkronnya. Demikian juga untuk gambar yang kedua dan ketiga. Nah, gambar pertama ini kalau kita hitung daya yang diberikan oleh generator, berarti VT kali dengan I konjugat. Kemudian kalau kita analisis, maka kita akan memperoleh daya reaktif yang negatif. Artinya untuk kondisi yang pertama ini, generatornya menyerap daya reaktif dari sistem. dVt kali dengan I konjugat. Kemudian kalau kita ubah menjadi bentuk rektangular, maka diperoleh nilai Q yang negatif. Nah, Q yang negatif ini berarti untuk kondisi yang pertama ini generatornya mengambil atau menyerap daya reaktif dari sistem. Sedangkan untuk kondisi yang kedua, kalau kita hitung dayanya Pt kali dengan I konjugat, nah karena arus bebannya di sini itu sepasa dengan tegangan terminalnya, maka daya reaktif untuk kondisi yang kedua ini sama dengan 0.
Artinya untuk kondisi yang kedua ini generator tidak memberikan daya reaktif atau tidak mengambil daya reaktif dari jaringan. Sedangkan untuk kondisi yang ketiga, kalau kita hitung daya S-nya, PT kali dengan I konjugat, kemudian kita ubah menjadi bentuk rektangular, kita akan mendapatkan hasil Q yang positif. Nah, Q yang positif ini maksudnya untuk kondisi yang ketiga ini, generatornya memberikan daya reaktif ke sistem. Jadi untuk kondisi yang pertama, generatornya menyerap daya reaktif, sedangkan untuk kondisi yang ketiga ini, generatornya memberikan daya reaktif. Nah, kemudian kalau kita bandingkan arus eksitasi antara kondisi pertama dengan ketiga, arus eksitasi untuk kondisi pertama ini lebih kecil dibandingkan dengan arus eksitasi untuk kondisi yang ketiga. Hal tersebut terlihat dari tegangan yang dibangkitkan. Jadi untuk kondisi yang pertama, tegangan yang dibangkitkannya sebesar ini, sedangkan untuk kondisi yang ketiga, tegangan yang dibangkitkan itu lebih besar daripada kondisi pertama. Artinya untuk kondisi yang ketiga ini, arus eksitasinya lebih besar daripada kondisi yang pertama. Nah, dari hal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa pengaturan daya reaktif pada generator ini itu bisa kita atur dengan mengatur arus eksitasi. Jadi kalau arus eksitasi generatornya relatif kecil, seperti kondisi yang pertama ini, maka daya reaktif yang diberikan oleh generator itu juga relatif kecil. Bahkan bisa jadi generatornya itu mengambil daya reaktif dari sistem, bukan memberikan daya reaktif. Tapi kalau arus eksitasinya kita perbesar, maka kemungkinannya generatornya itu akan memberikan daya reaktif ke sistem. Oke, jadi seandainya sistem atau jaringan di sini ternyata kekurangan daya reaktif dan bagian-bagian jaringan yang ada pada sistem ini ternyata sudah tidak bisa lagi atau tidak mampu lagi menyuplai daya reaktif yang dibutuhkan oleh jaringan. Nah, daya reaktif tadi bisa kita suplai dari generator ini, yaitu dengan cara meningkatkan arus eksitasinya. Sehingga generator ini itu akan memberikan daya reaktif yang dibutuhkan oleh jaringan. Demikian juga sebaliknya, jika seandainya jaringan pada sistem ini ternyata kelebihan daya reaktif, dan bagian-bagian pada jaringan ternyata tidak bisa lagi menyerap kelebihan daya reaktif dari sistem dan hanya bisa diantisipasi oleh generator ini, artinya daya reaktif dari jaringan ini harus diserap oleh generator. Nah, hal itu bisa kita lakukan dengan cara mengurangi arus eksitasinya, sehingga kelebihan daya reaktif pada jaringan ini itu bisa diserap oleh generator ini. Kemudian pada pembahasan slide sebelumnya tadi kita juga sudah menyinggung bahwa pada generator yang beroperasi sendiri, pengaturan arus eksitasi itu akan mengubah tegangan terminal. Karena ini tegangan terminalnya tetap, nah pengubahan arus eksitasi itu berakibat pada perubahan daya reaktif. Nah, seandainya generatornya ini terhubung ke bus yang bukan merupakan bus infinite, atau tegangan pada bus di mana generator ini terhubung itu cenderung berubah akibat perubahan kondisi jaringan, kemudian arus eksitasi dari generatornya kita kurangi, nah tegangan terminalnya di sini itu juga akan ikut menurun. Demikian juga kalau arus eksitasinya kita tingkatkan, tegangan terminalnya di sini juga akan naik. Dari kondisi tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa
daya reaktif ini erat kaitannya dengan tegangan, terutama pada jaringan-jaringan transmisi di mana reaktansi dari jaringan atau salurannya jauh lebih besar daripada resistansi saluran. Beda halnya dengan saluran-saluran distribusi, di mana efek reaktansi dan resistansinya itu sudah hampir sama nilainya. Nah, kondisi tegangan itu tidak hanya dipengaruhi oleh daya reaktif, tetapi juga dipengaruhi oleh aliran daya aktif. Jadi untuk sistem-sistem transmisi, di mana reaktansinya jauh lebih dominan daripada resistansinya, kondisi tegangan pada jaringan itu sangat tergantung dari daya reaktif. Oke, jadi kalau kita simpulkan, arus eksitasi untuk gambar yang bagian atas ini lebih kecil daripada arus eksitasi gambar yang di bawah. Sehingga untuk kondisi yang di atas ini, karena arus eksitasinya lebih kecil, maka generatornya akan menyerap daya reaktif dari sistem. Sedangkan untuk kondisi yang ketiga ini, karena arus eksitasinya lebih besar, maka generatornya akan memberikan daya reaktif ke sistem. Ingat tadi untuk arus eksitasinya bisa kita lihat berdasarkan tegangan yang dibangkitkan ya. Jadi kalau kita lihat ini tegangan yang dibangkitkan, kalau kita bandingkan dengan gambar yang ketiga ini tegangan yang dibangkitkannya lebih besar. Artinya arus eksitasi untuk gambar yang ketiga ini juga lebih besar dibanding dengan kondisi yang pertama. Nah, dalam pengaturan daya yang diberikan oleh generator terhadap jaringan, itu kita harus memperhatikan kapabilitas generatornya atau kemampuan generatornya. Nah, kemampuan generator dalam menyuplai daya ini itu dipengaruhi oleh yang pertama arus stator. Nah, arus stator ini kaitannya dengan arus beban. Ingat tadi bahwa daya yang diberikan oleh generator itu atau arusnya itu diambil dari bagian statornya atau lilitan-lilitan statornya. Jadi ini merupakan lilitan-lilitan statornya. Nah, besar daya yang disuplai oleh generator ini sangat tergantung dari arus yang mengalir pada belitan-belitan stator ini. Jadi kawat-kawat yang digunakan untuk lilitan-lilitan pada statornya ini punya kemampuan antar arus tertentu. Demikian juga dengan arus rotornya. Jadi arus eksitasi yang kita berikan pada rotornya ini itu juga tidak boleh terlalu besar atau melampaui kemampuan arus dari lilitannya. Nah, yang ketiga mengenai aspek kestabilan. Nah, mengenai kestabilan ini akan kita bahas lebih detail di mata kuliah yang membahas mengenai kestabilan sistem. Tapi di sini kita akan singgung sedikit. Jadi kestabilan di sini maksudnya ikatan antara stator dengan rotor. Jadi pada generator itu ada ikatan antara stator dengan rotor. Nah, ikatannya itu terikat secara magnetis. Nah, semakin besar arus eksitasinya, ikatan magnetisnya di sini juga semakin kuat. Demikian juga sebaliknya, kalau arus eksitasinya terlalu kecil, ikatan magnetisnya juga akan semakin lemah. Nah, jika arus eksitasinya itu terlalu kecil, ada kemungkinan ikatan magnetis antara stator dengan rotor ini akan terlepas. Artinya generatornya kehilangan kestabilan. Ingat pembahasan kita tadi di awal bahwa medan magnet yang dihasilkan oleh stator ini berputar dengan kecepatan yang sama dengan putaran dari rotornya. Nah, jika ikatan magnetis antara magnet yang dihasilkan oleh stator dengan rotor ini terlepas,
maka putaran rotornya ini itu tidak akan sama lagi dengan putaran medan magnet yang dihasilkan oleh arus-arus pada stator. Nah, lepasnya ikatan magnetis tadi bisa menyebabkan rotornya ini akan berputar menjadi sangat cepat. Hal ini bisa Anda analogikan dengan sepeda motor. Seandainya ketika berjalan rantai dari sepeda motornya itu putus, kemudian suplai bahan bakar dari motornya tidak kita kurangi, maka mesin dari motornya itu akan berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan itu relatif berbahaya. Oke, jadi arus eksitasi pada generator itu harus cukup dan tidak boleh terlalu kecil untuk mencegah agar ikatan magnetik antara stator dengan rotor ini tetap terjaga. Nah, kalau kita gambarkan kapabilitas generator dalam menyuplai daya itu diperlihatkan oleh gambar ini. Oke, kita lihat dulu bagian yang ini merupakan daya aktif, ini merupakan daya reaktif. Dan ini merupakan bagian ini merupakan batas dari kemampuan statornya. Kemudian bagian ini merupakan daya aktifnya, yang tadi daya reaktif. Nah, daya yang disuplai oleh generator itu tidak boleh melebihi batas ini. Jika dayanya melebihi dari batas ini, misalnya berada di posisi ini, itu berbahaya bagi lilitan-lilitan yang ada pada statornya. Kemudian bagian ini merupakan batas kemampuan dari lilitan-lilitan yang ada pada rotor. Jadi jika Anda perhatikan, kalau misalnya kita bandingkan antara bagian ini dengan bagian yang ada di sini, nah bagian ini itu menyuplai daya reaktif yang lebih kecil daripada bagian ini. Artinya bagian ini daya reaktifnya lebih besar. Nah, karena daya reaktifnya lebih besar, tentunya arus eksitasinya juga lebih besar. Nah, kalau misalnya daya titik operasi atau daya reaktif yang diberikan oleh generatornya misalnya ada di posisi ini, nah ini sudah melebihi dari kemampuan arus dari rotornya, dan itu bisa berbahaya bagi lilitan-lilitan yang ada pada rotor. Kemudian bagian yang di bawah ini merupakan arus eksitasi minimum yang harus diberikan pada generator agar generatornya tidak kehilangan kestabilan atau ikatan magnetis antara stator dengan rotornya bisa tetap terjaga. Nah, di sini juga terlihat bahwa kondisi ini itu terjadi ketika generatornya menyerap daya reaktif dari sistem. Kalau Anda perhatikan di sini daya reaktifnya negatif, artinya kondisi ini terjadi jika generatornya menyerap daya reaktif dari sistem. Nah, semakin besar daya reaktif yang harus diserap oleh generator, tentunya arus eksitasinya juga harus kita buat semakin kecil. Nah, jika arusnya atau daya reaktif yang diserap generator melewati titik ini, misalnya ada di posisi sini, itu akan mengakibatkan generatornya kehilangan kestabilan. Jadi untuk bagian rotornya ada dua hal yang membatasi pengoperasiannya, yaitu yang pertama, arus rotornya tidak boleh terlalu besar. Artinya daya reaktif yang diserahkan oleh generator itu juga punya batasan maksimal. Kemudian yang kedua, arus eksitasinya tidak boleh terlalu kecil. Atau dengan kata lain, generator tidak boleh menyerap daya reaktif yang terlalu besar dari sistem, karena
jika daya reaktif yang harus diserapnya terlalu besar, maka arus eksitasinya atau arus rotornya harus kita kurangi menjadi sangat kecil, dan itu akan berbahaya terhadap ikatan magnetis antara stator dengan rotor. Oke, jadi dalam pengoperasian generator kita harus memperhatikan kemampuan arus dari litan-litannya. Kemudian kita juga harus memperhatikan jangan sampai ikatan magnetis antara rotor dengan statornya itu terlepas. Oke, kemudian berapa sebaiknya arus eksitasi yang perlu diberikan pada generator sehingga dikatakan wajar pada tegangan terminal dan daya tertentu. Nah, hal tersebut dipenuhi jika tegangan yang dibangkitkan dikali dengan cos delta itu nilainya mendekati tegangan terminal. Jadi E atau tegangan yang dibangkitkan dikali dengan cos delta itu nilainya mendekati tegangan terminal. Nah, untuk kondisi ini dayanya bisa kita hitung berdasarkan rangkaian ekuivalen ini. Jadi kalau kita tuliskan persamaan arusnya, arus yang mengalir itu adalah tegangan yang dibangkitkan dikurangi dengan tegangan terminal dibagi dengan impedansi dari generatornya. Nah, jika resistansi dari generatornya ini kita abaikan, ingat pembahasan kita tadi di awal bahwa nilai resistansi ini jauh lebih kecil daripada reaktansi sinkron, maka kita akan memperoleh persamaan ini. Nah, kalau kita hitung dayanya, S-nya sama dengan PT kali dengan I konjugat, kemudian kita uraikan menjadi bentuk rektangular, sehingga kita memperoleh daya aktifnya. Nah, daya aktifnya ini kalau kita analisis secara matematis diperoleh persamaan ini. Jadi daya aktif yang diserahkan oleh generator itu sama dengan tegangan yang dibangkitkan kali dengan tegangan terminal dibagi dengan reaktansi sinkron dikali dengan sin delta. Nah, dari persamaan ini terlihat bahwa besarnya daya aktif ini itu dipengaruhi oleh sudut delta. Sehingga sudut delta ini sering diistilahkan dengan sudut daya. Jadi daya aktif yang diberikan oleh generator itu tergantung dari sudut dayanya. Nah, berapa sudut dayanya itu bisa kita analisis lebih jauh dengan mengolah persamaan-persamaan ini sehingga diperoleh hasil persamaan yang terakhir ini. Jadi sudut daya pada tegangan terminal dan daya tertentu bisa kita hitung berdasarkan persamaan ini. Nah, dari persamaan ini atau dari deltanya kita bisa menentukan berapa sebaiknya arus eksitasi. Ingat, tegangan yang dibangkitkan ini tergantung dari arus eksitasi, sehingga perkaliannya ini itu mendekati nilai dari tegangan terminalnya. Nah, kemudian kalau Anda ingat kembali pembahasan kita di awal tadi, ini sudah kita singgung bahwa sudut delta ini secara mekanis itu adalah perbedaan antara sudut kuadratur, sumbu kuadratur dengan sumbu pedoman. Nah, semakin besar daya aktif yang diberikan oleh generator, nah sudut deltanya ini akan semakin besar. Dan itu sesuai dengan persamaannya secara elektris. Jadi kalau persamaan ini merupakan atau dari segi elektrisnya, kalau untuk gambar ini merupakan sudut pandang dari segi mekanisnya dan ada hubungannya ya. Jadi kalau secara elektris deltanya ini semakin besar, tentunya daya aktif yang diserahkan oleh generator juga akan semakin besar. Nah, secara mekanis
jika daya aktif yang diberikan oleh generator itu semakin besar, maka penyimpangan sudutnya ini juga akan semakin besar. Nah, penyimpangan sudutnya ini bisa Anda analogikan seperti pegas. Kalau misalnya beban yang digantungkan pada pegas tadi kita tambahkan, tentu penyimpangan pegasnya juga akan semakin besar. Oke, jadi semakin besar daya aktif yang harus diserahkan oleh generator, ada jaringan, maka sudut dayanya ini juga harus semakin besar.